Bukan. Gelisah dia. Mana nih, mana belum datang nih, sebentar lagi sore, mana belum datang, ditunggu, tiba-tiba datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kau datang. Dipeluk dengan indah, dipeluk dengan mesra, dipeluk dengan cinta, dengan kasih sayang. Lalu si pemuda itu bertanya, wahai hakim, kenapa engkau memeluk aku seperti ini? Demi Allah fulan, dengan berkah cintamu kepada Rasulullah, semalam Rasul datang menjumpaiku dalam mimpiku. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyampaikan kepada, wahai hakim, seandainya kau bayarkan hutang hamba Allah yang mencintaiku, kau akan aku berikan syafaat kelak di akhirat. Maka tolong bayarkan utang yang aku atau yang kamu punya. Nih uangnya aku punya, silahkan bayarkan kepada orang itu. Karena aku ingin mendapat syafaat. Tuh Rasulullah kalau sudah cinta, didatangi satu persatu, hakimnya didatangi. Aku alhamdulillah bisa berjumpa dengan Rasulullah karena berkah cintamu sama Rasulullah. Tolong bayar utang ini dan tolong bawa uangnya, bayarkan. Aku sudah dapat kok dari wali. Tidak, yang wali untuk keluarga. Ini bawa. Dibawalah 500 dinar untuk bayar kepada siapa? Kepada saudagar itu. Saudagar pun lagi jalan mau ke hakim karena untuk menyaksikan apa? Datang nggak? Siapa yang datang itu? Yang punya utang itu mau ke hakim, mau nanya datang nggak? Itu perkiraan kita kan? Tapi ternyata saudagar itu lagi jalan buru-buru. Begitu melihat orang muda itu, dia katakan, Allahu Akbar, jumpa di sini juga. Dipeluknya dengan erat. Ada apa ini? Dia bilang mengatakan, dengan berkah cintamu pada Rasulullah, semalam Rasul berjumpa denganku dan mendatangiku dalam mimpiku. Satu-satu didatangi oleh Rasul SAW. Dia dengan mengatakan kata-katanya. Apa katanya Rasulullah? Rasulullah bilang kepadaku, wahai saudagar, wahai tujar, wahai pedagang, telah datang hambaku meminjam atau hamba Allah meminjam uang padamu dan dia mencintaiku. Dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia sangat mencintaiku. Jika engkau bebaskan hutang itu, maka dia punten, engkau akan aku bebaskan dari kesulitan akhirat. Maka fulan ikrar, nggak usah dibayar hutang itu, bebas. Malah aku sudah siapkan 500 dinar sedekah untuk. Dapat berapa jadinya bunda? Jadi berapa? 2000 dinar dia dapatkan. Masya Allah. Dari wali 1000, dari hakim 500, dari saudagar 500. Masya Allah bunda. Kenapa bisa begitu? Allah cara mengeluarkan dari kesulitannya punten mudah saja. Gara-gara apa ini? Cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kenapa? Salawat. Ini tinggal kita cek aja. Kita ini seperti apa sih cinta sama Rasul? Sekali lagi, kalau ibu punya masalah, ibu punya kesulitan, ibu punya problem, pertama ditanya bukan siapa sih ininya, siapa itunya. Yang pertama ditanya bukan itu. Saya mencintai Rasul seperti apa? Kalau belum mampu mencintai Rasulullah dengan benar, susah untuk keluar dari kesulitan itu, ayahanda bunda. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Jadi Rasulullah bilang, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, umatku. Allah jawab, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan azab kepada siapapun yang ada di muka bumi ini selagi dalam hati mereka masih mencintaimu ya Rasulullah. Cintai Rasulullah ya anda bunda. Cintai. Dengan cara apa? Pelajari sirah nabawiyahnya. Maka semakin dekat, makin cinta, makin cinta. Masya Allah. Lalu yang kelanjutnya besoknya apa lagi? Rasul berpikir, apakah umatku yang akan datang akan mencintaiku apa enggak ya? Seperti aku mencintai mereka. Bunda, lihat Rasulullah mengatakan kata-kata berbiasa. Satu waktu Rasulullah sedang menangis. Sambil memegang jenggotnya dia nangis. Berlinang air matanya. Nangis. Tangisannya bukan tangisan biasa, tapi tangisan. Kalau tangisan gitu, tangisan kayak apa kira-kira? Dahsyat. Tangisannya membasahi janggutnya. Bunda, apa yang terjadi? Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, wa ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Engkau menangis karena apa ya Rasulullah? Rasul bilang, aku rindu, aku rindu. Bunda, serindu apa sehingga meneteskan air mata? Rindu banget. Rasul, aku rindu,
Aku rindu, aku rindu. Rindu kepada siapa ya Rasulullah? Lihat-lihat. Rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu kepada saudara-saudaraku. Ditanya mengatakan, rindu kepada saudara-saudaramu ya Rasulullah? Iya, kan ada kami. Ada kami di sini. Rasul bilang, engkau adalah sahabat-sahabatku. Terus yang kau maksud saudara-saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah mereka yang mencintai aku di masa yang akan datang, tapi tanpa pernah berjumpa dan melihat wajahku. Ibu, pastikan Bapak, jika ibu bapak mencintai Rasulullah saat ini, Rasulullah rindu banget sama ibu dan bapak sampai meneteskan air matanya. Sudahkah dibalas tetesan air mata Rasulullah rindu kepada kita? Ini yang harus digambarkannya. Sudahkah tetesan air mata Rasulullah itu dibalas dengan kita, dengan rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW? Sampai mengatakan katakannya, kalian tuh sahabatku, kalian tuh sahabatku. Terus yang kau maksud saudaramu siapa? Mereka adalah orang-orang yang mencintai aku di masa yang akan datang, tapi mereka belum pernah melihat aku. Apakah kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah? Itu pertanyaannya. Kalau memang termasuk yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apa rindu kita sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kalau seandainya kita tidak pernah merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa? Sampai Rasulullah, ini wasiatnya Rasulullah, semuanya dalam hadis, aku tidak bisa jumpa dengan kalian, tapi jika nanti engkau akan berjumpa denganku, lihat kata Rasulullah, ketika nanti kalian melihat aku di akhirat, wahai umatku, panggil aku kata Rasulullah. Di mana aku menjumpaimu ya Rasulullah? Ketika nanti di yaumil hisab. Jika kau melihat aku, panggil aku. Semoga aku bisa menolongmu. Dan jika kau tidak menemukan aku di yaumil hisab, temui aku nanti di wazan timbangan. Jika kau tidak bisa menjumpai aku saat di timbangan, maka jumpai aku ketika di sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Ibu tahu, dalam beberapa riwayat mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di jembatan. Misalnya ada jalan, tarik jalan menuju ke surga sebelah sana, ke neraka, misalnya ke surganya sebelah kanannya, nerakanya di kirinya. Rasul berada di tengah-tengah. Untuk apa? Umatnya ke sana, ke sana, ke sana. Masya Allah, bisa dibayangkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Maka kalau dibilang mengatakan Allahumma ummati, 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 punten. Mending disebut sahabat, mending disebut saudara. Mending disebut saudara apa menurut sahabat? Saudara. Rasulullah kalian, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Berarti anda semuanya, kata Rasulullah, saudaraku. Siapa yang mencintai Rasulullah tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah? Coba sholawat dengan indah, sampaikan sholawat dengan mesra. Sampai kapan? Sampai saat itu juga. Subhanallah. Allahumma ummati, ummati, ummati. Kata Rasulullah, ya Allah umatku, umatku, umatku. Jawaban Allah, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Umatmu tidak akan pernah sengsara selagi masih mencintaimu ya Rasul. Ya Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, silahkan cintai. Tapi kata Allah, kata Rasul, ya Allah, saya takut umatku tidak mengenal aku. Saya takut umatku malah jauh daripada aku. Ummati, ummati, ya Allah tolong jaga umatku. Saya takut umatku tidak mengenal aku. Kata siapa tuh? Kata Rasulullah, aku takut, kata Rasul, umatku tidak mengenal aku. Sekarang saya tanya, banyak umat Islam yang tidak mengenal Rasulullah? Banyak. Saya pernah dalam satu sekolah, SMA IT ceritanya, tapi nggak perlu disebutkan SMA-nya mana. SMA terkenal, SMA IT. Semua masuklah di sana. Saya tanya anak-anak SMA. Saya tanya, saya mau tanya, siapa putri Rasulullah? Angkat tangan. Siapa? Dengan bangga, Khadijah. Subhanallah. Saya kata, Khadijah? Dia bilang, yakin putranya? Istri putrinya? Iya, itu putrinya. Masya Allah, saya bilang, salah. Itu istrinya. Ribut anak-anak gitu kan. Saya tanya lagi, siapa putranya Rasulullah? Angkat tangan lagi. Harapan saya mudah-mudahan benar. Siapa? Umar ibn Khattab. Astagfirullahaladzim. Coba. Saya hanya sedikit kecewa. Kayaknya harus banyak kecewanya. Kenapa? Seperti itulah kita tidak mengenal Rasulullah.
Bagaimana anak-anak kita juga akan mengenal Rasulullah kalau seandainya kita tidak pernah memperkenalkannya? Subhanallah. Iya. Lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apalagi? Kakak. Sini. Sini duduk rumah Abi ya. Iya. Ngeduduk sama Umi aja. Mau sama Abi? Iya, sini. Duduk sini. Kalau gitu saya berdiri. Iya. Subhanallah. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya, iya, punten. Jadi kalau seandainya mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa, siapa tadi? Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan pernah memberikan azab kepada siapapun selagi engkau atau umatmu masih mencintaimu. Ragu, ya Allah aku ragu. Banyak umatku yang mungkin tidak mengenal aku. Bunda tahu jawabannya. Allah Subhanahu wa taala jawab, wa ma kana Allahu pertama, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa artinya? Oke. Ya Rasulullah, jika engkau ragu umatmu tidak mengenalmu, nggak apa-apa. Asal mereka beristighfar, aku akan hilangkan dari kesulitan. Itu kata-katanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, atau dikata wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, sampai beristighfar. Jadi Bunda jangan dilepaskan ayahanda antara salawat dan istighfar terus. Ayat itu Al-Qur'an. Ternyata yang namanya Rasulullah ini mencintai kitanya ini bukan hanya sekedar itu. Ummati jawab sama Allah. Ummati jawab lagi sama Allah. Sampai di situ tidak. Udah dijawab dua, masih ummati. Umatku. Apa jawaban yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena udah tadi istighfar. Ya Allah, saya takut mungkin umatku banyak yang tidak istighfar. Sekarang saya tanya, sudah berapa kali istighfar hari ini? Benar banget kata Rasulullah, takut umatku tidak istighfar. Iya, takut umatku tidak istighfar. Terus bagaimana? Nih kata Rasulullah SAW, kata-kata yang sangat indah. Sampai kalimatnya, ya Rasulullah, siapapun yang menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib baginya surga. Harus surga. Sampai Rasulullah mengatakan, man qala, kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan dua kalimat syahadat ini atau syahadatain ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib baginya apa? Surga. Itu Rasul gembira itu. Senang nggak Rasul digituin? Senang Bunda ayahanda. Tapi Rasulullah masih kekeh saja. Allahumma ummati. Padahal Rasulullah sudah dijawab berapa kali tadi oleh Allah? 3 ya. Masih kekeh minta apa lagi? Ummati. Dijawab lagi nggak sama Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Rasulullah, minta apa lagi? Udah jawab pertama, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Masih minta ummati. Aku jawab lagi, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih minta lagi. Saya sudah bilang lagi, kata Allah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Masih ummati lagi? Iya ya Allah. Kenapa? Ingin masuk surga sama-sama bersama umatku. Subhanallah. Jadi nggak ada Rasul duluan ya nggak ada. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin wa qila alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah. Ya kan? Kalimat yang sangat indah. Jadi kalau dengan kata-katanya, Masya Allah, Rasulullah bilang, aku masuk surga pengen sama-sama bersama umatku ya Allah. Baik kalau gitu, apa yang kau inginkan? Janjian bersama umatku nanti. Baik, aku akan bikin perjanjian engkau kumpul dengan umatmu nanti. Sebelum masuk surga. Di mana ya Allah? Haud. Tahu haud? Telaganya Rasul. Inna a'tainakal kautsar. Ya kan? Aku berikan kepadamu yang namanya telaga Kautsar itu. Telaga Kautsar. Aku berikan kepadamu ya Rasulullah telaga Kautsar yang indah. Dan ini tempat engkau berjanji bersama umatmu kumpul di sana. Masya Allah. Bunda digambarkan dalam keterangan. Kelak di akhirat Rasulullah SAW duduk di Kautsar. Di haudnya. Menunggu siapa? Menunggu kita.
Menunggu kita, Bunda. Rasulullah menunggu kita. Tiba-tiba datang orang bergerombol banyak sekali. Rasulullah berdiri dan membentangkan tangannya. Kata Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Ha, ana Muhammad Rasulullah. Aku umat, aku Muhammad Rasulullah. Umatku, umatku. Tiba-tiba apa yang terjadi? Jibril datang, Muhammad, maaf, itu bukan umatmu, itu umatnya Nabi Musa. Kata, oh umat Nabi Musa. Duduk lagi Rasulullah menunggu. Nunggu. Tidak lama datang lagi rombongan datang. Berdiri Rasulullah. Ummati, ummati. Ha, ana Muhammad Rasulullah. Ana Muhammad ibn Abdul Muttalib. Ana Muhammad Rasulullah. Aku yang merindukanmu. Umatku, umatku. Tiba-tiba Jibril datang. Maaf ya Muhammad. Itu bukan umatmu. Tapi apa? Umatnya Isa. Duduk lagi Rasulullah. Bagaimana Rasul menunggu kita itu begini? Jadi kalau dibilang mengatakan. Ketika Rasulullah SAW mencintaimu abadi sampai saat ini, Bunda. Rasulullah duduk lagi. Tiba-tiba datang perjalanan cukup banyak orang bergelombol. Rasulullah tidak menyambutnya, takut bukan umatnya lagi. Tiba-tiba Jibril mengatakan, ya Muhammad, hahum ummatuk. Ya Muhammad, itu adalah umatmu. Berdiri Rasulullah, membentangkan tangannya sampai berteriak dengan suara lancang dan keras mengatakan, ya ummati, hana Muhammadur Rasulullah, ishtaqtu bikum. Aku merindukan kalian, aku rindu kalian. Ini umatku, ini umatku. Waduh, gembira Rasulullah luar biasa menyambut kita ketika datang di haud itu. Tapi Bunda, ayahanda tahu apa yang terjadi? Gerombolan yang datang ke hadapan Rasulullah banyak. Datanglah malaikat Zabaniyah ke dalamnya. Ke dalam kelompok itu. Dikeluarkan satu-satu. Kamu umat Muhammad, tapi kamu punya urusan. Kenapa? Nggak pernah sholat, keluar dulu. Kamu umat Muhammad tapi nggak pernah zakat, keluar. Kamu umat Muhammad tapi selalu mengumbar auratmu, keluar. Kamu umat Muhammad tapi tidak pernah birrul walidain, bahkan menyakiti orang tua, keluar. Kamu umat Muhammad tapi kamu punten-punten Islam menyakiti perasaan sahabatmu, keluar. Yang punya masalah dikeluarkan satu-satu. Sehingga yang datang ke hadapan Rasulullah tidak sebanyak yang Rasulullah lihat di awal. Apa kata Rasulullah? Lihat Bunda, saya lanjutkan ini. Nih biar tahu bagaimana Rasul di ujungnya. Rasul tanya, ya Jibril, alaysa qad wa'adani Allahu biliqa'i ummati huna? Ya Jibril, bukankah Allah telah berjanji untuk menjumpakan aku bersama umatku di sini? Apa kata kalimat yang indah yang diucapkan oleh Jibril? Ya Rasulullah, benar. Allah berjanji untuk mengumpulkan engkau bersama umatmu di sini. Tapi la tadri madza hadatsa ba'dak. Tapi engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Tapi engkau nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Memangnya apa yang terjadi setelah aku wafat? Ya Jibril, lihat-lihat. Ya Rasulullah, setelah engkau wafat, umat banyak yang tidak mengenalmu. Itu kata Jibril. Lalu yang kedua, umatmu banyak yang hijrah dari Al-Quran. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Bahkan tidak mengikuti sunnahmu. Bahkan tidak pernah membaca Quran. Tidak tahu. Disitulah Rasulullah berlinang air matanya sambil tidak sanggup berdiri. Dia katakan, Al-Quran menggambarkan, wa qala Rasul. Dan saat itu Rasulullah berkata, saat itu di haud, ya, wa qala Rasul. Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, nggak nyangka umatku ternyata hijrah dari Quran. Ya Allah, aku nggak nyangka ternyata umatku ini hijrah dariku, tidak mengenal aku. Ya Allah, aku nggak nyangka ternyata umatku tidak bisa mengetahui bagaimana cintaku kepada mereka sampai kata-kata ummati, ummati, ummati. Ya Rabb, malu sebenarnya kita sama Rasulullah kalau jumpa sekarang ini. Malu sebenarnya. Kita telah berbuat apa sama Rasulullah ini? Kita nggak bisa membela Rasulullah itu. Mencinta aja nggak bisa. Bagaimana mau bela? Cinta aja nggak bisa. Bagaimana mau cinta? Mempelajari aja enggak. Subhanallah. Coba. Mulai hari ini kita ini bismillah. Ya Rabb, saya ingin membalas cinta sama Rasulullah SAW. Saya ingin mempelajarinya. Mempelajari khutwat demi khutwat. Perjalanan demi perjalanan. Tahap demi tahap. Kenapa? Ketika Rasulullah mencintai kita. Waduh, sangat dahsyat. Sampai di akhirat pun demikian. Bayangkan, mau masuk surga sama-sama. Kalau mau, Rasulullah bilang, aku duluan ya, aku tunggu. Tidak. Rasulullah, ya Rabb, izinkan aku masuk surga bersama umatku. Terlalu banyak kalau membicarakan saat Rasulullah mencintai kita. Kalau mau nyambungnya, saat para sahabat mencintai Rasulullah. Waduh, lebih dahsyat lagi tuh.
Kenapa? Bagaimana para sahabat membalas cintanya kepada Rasulullah? Kenapa? Wajar karena Rasulullah mencintai para sahabat dan mencintai kita. Subhanallah, ini kalimat yang terindah, mungkin kalimat yang luar biasa. Maka punten, disiplinlah sholawat paling tidak. Mudah-mudahan dengan sholawat menambahkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW. Mungkin ini dengan singkat ketika Rasulullah SAW mencintaimu sampai akhirnya. Punten bunda ayahanda, biar lebih yakin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah, telah datang kepada diri kalian, untuk kita semuanya, pribadi Rasulullah sebagai apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu contoh yang terbaik dan segala-galanya lengkap. Kalau saya umpamakan dan saya lebih diungkapkan, apapun peristiwa yang ibu hadapi saat ini, lalu sandingkan dengan peristiwa Rasulullah, insya Allah ibu akan menemukan cara jalan keluarnya. Kenapa? Tidak ada satu peristiwa yang kita alami kecuali Rasul pernah mengalaminya dan lebih dahsyat daripada kita. Itu dia. Rasulullah saat ini gimana ya? Rasulullah saat itu bagaimana? Ada. Coba cek semuanya. Ulangi lagi saya kata-kata ini. Tidak ada peristiwa yang ibu bapak hadapi sekarang kecuali Rasulullah pernah mengalaminya. Bahkan pengalamannya lebih menyakitkan daripada kita. Coba, Rasulullah kita sakit, Rasulullah sakit. Kita punten-punten. Misalnya Pak dihina, Rasulullah pernah dihina. Rasulullah pernah diperangi, kita mungkin belum pernah diperangi. Tapi Rasulullah sebagai mantu bagaimana? Rasulullah pernah mantu, jadi mantunya. Rasulullah jadi mantunya siapa? Mantunya Abu Bakar, mantunya apa? Umar. Iya kan? Lalu mengatakan Rasulullah pernah jadi mertua. Tapi Rasulullah kan pernah dihina nggak sama mantunya. Diperangi, bukan dihina lagi. Diperangi sama mantunya. Nauzubillah. Iya. Apa coba? Apa? Rasulullah pernah ditinggal wafat oleh orang dicintainya? Pernah. Dari istrinya? Pernah. Dari sahabatnya? Pernah. Apa yang tidak pernah dialami? Peristiwa apapun yang dialami oleh kita, cek dalam sirah nabawiyah, pasti Rasulullah pernah merasakannya. Bahkan Rasulullah pernah lebih dahsyat daripada yang kita rasakan. Itu pentingnya. Maka punten, uswatun hasanah ada di dalam pribadi Rasulullah SAW. Apapun, segala macamnya. Iya. Jadi subhanallah, ingin mengenal Rasul lebih dahsyat lagi. Ini kata-kata yang sangat indah ketika Rasulullah SAW mencintaimu. Ternyata cintanya tidak pernah ada batasnya. Maka cinta itu hanya untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Untuk keluarga namanya apa? Mawaddah dan rahmah. Karena cinta itu kalau kita luntur. Tapi Rasulullah dan Allah tidak pernah luntur. Kalau kita mencintai manusia, maksudnya di luar para nabi dan para rasul, siap-siap dikecewakan. Tapi kalau mencintai, punten siapa? Allah dan Rasul tidak pernah dikecewakan. Jadi kalau ibu, bapak, kata bapak, saya mencintaimu mah, kata ibu, saya mencintai pak. Terus bapak bilang, ibu bilang misalnya, kok begitu sih balasan cinta saya sama kamu? Udah jawabannya, makanya jangan cintai aku. Cintai mah Allah, subhanallah. Begitu ya. Tapi kenapa? Karena yang namanya cinta itu tidak bisa apa? Tidak pernah abadi. Jadi yang perlunya apa? Mawaddah dan rahmah. Singkat dari judul yang sangat singkat ini, tapi Masya Allah dalam waktu yang sangat singkat ini saya hanya bisa menyampaikan beberapa kata-kata yang baru disampaikan tentang bagaimana saat Rasulullah mencintai kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada, udah kan? Oh, ada satu, mangga silakan Bunda. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berzikir atau bersalawat ini, iya. Yang mana yang lebih afdal, di dalam hati saja atau disuarakan? Lalu yang kedua ini mungkin tidak berkaitan dengan ini. Apabila ada seorang ibu yang hamil, tapi dia keguguran belum sampai waktunya untuk melahirkan, bagaimana anak yang gugur ini meninggal gitu ya, belum waktunya? Apakah perlu diberi nama? Berapa bulan kegugurannya Bunda? Ya misalnya 1 bulan ke atas lah gitu. 1 bulan. Punten, jazakillah khair. Terima kasih banyak. Mana lebih afdol, hati atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Kenapa? Biar juga telinga mendengar, biar lisan juga ikut berzikir. Walaupun hanya pelan, gak usah keras misalnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu Bunda ya? Atau Allahu Akbar Allah. Bari keluarkan. Biar telinga mendengar, lisan juga terucap. Seperti itu, bukannya di dalam hati. Apalagi kalau baca Quran, tidak boleh dalam hati. Iqratu warattil Qur'ana tartila. Baca Quran. Kamu ngapain? Lagi baca Quran. Kau diem? Biar benar semuanya. Tidak. Baca Quran dikeluarkan.
rattilil Qur'ana tartila. Kalau zikir pun sama alangkah baiknya diapakan? Dikeluarkan. Tapi punten cukup kita aja mendengar mungkin. Iya, biar telinga kita mendengar, lisan kita terucap seperti itu. Lalu yang kedua, kalau anak ini wallahu alam pasti ala khilaf ulama, perbedaan pendapat. Namun yang banyak ulama menyatakan kalau seandainya usia anak ini di bawah 4 bulan, iya, sudah tidak diberikan, boleh tidak diberikan nama juga tidak apa-apa karena ruhnya belum ada. Maksudnya apa? Tidak ada ketentuan dia akan hidup seperti apa, belum punya buku pegangan dia akan hidup seperti apa bagaimana. Tapi kalau sudah 4 bulan, para ulama mengatakan bahkan kasih nama. Iya, dikasih nama. Dan Jenisnya gimana, Ustaz? bagaimana? Jenisnya kan belum tahu kita. Iya, makanya hanya dikasih nama misalnya dengan mengatakan kata-katanya siapa karena Allah Maha tahu. Kita kasih nama tidak ada masalah. Misalnya berharapnya harapan saya anaknya laki-laki, ya udah anggap saja laki-laki karena harapannya. Kalau belum ketahuan, iya. Tapi harapan saya pengen perempuan, ya perempuan karena apa keinginannya. Adapun salah namanya segala macam, kok perempuan dikasih nama laki-laki, laki dikasih nama karena ketidaktahuan kita. Makanya ketika ada 4 bulan ke atas, beberapa ulama mengatakan kasih nama. Iya. Selanjutnya, kalau begitu lahir, terus wafat, cuma 1 menit hidup, kasih nama, mandikan, sholat jenazahkan, kain kafankan, terus akekahkan. Kenapa? Karena dia pernah hidup di dunia walaupun hanya 1 kalimat. Itu ya. Ini mungkin harus diketahui dalam khilaf perbedaan fikih pastinya. Namun kita lihat beberapa pendapat yang sangat luar biasa demikian. Wallahu a'lam. Iya. Jadi kalau terlambat juga masih boleh dikekahkan, Ustaz. Kalau Boleh kalau memang pernah hidup di dunia ini, akekahkan. Silahkan. Iya. Bismillah, silakan akekahkan. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap yang terlahir tergadai dengan akekahnya. Seperti itu. Sama-sama. Allah ibarik fi. Silakan. bagaimana dengan orang tua? Orang tua yang Kita orang tua cinta kan, Ustaz? iya. Dengan mawaddah dan rahmah. Betul. Kalau dikatakan kepada orang tua cinta apa enggak? Jujur Bunda, subhanallah, sampai kalau kita lihat cinta kepada orang tua juga turun naik. Iya, turun naik kadang-kadang. Buktinya apa? Kadang ingat, kadang enggak kan? Ingat naik lagi, lupa. Ingat, subhanallah, kadang-kadang gitu. Jadi kepada orang tua juga iya cinta, tapi punten kalimatnya bir itu apa? Berbakti namanya. Ya berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Berbakti kepada orang. Berbakti itu artinya membahagiakan orang tua. Caranya membahagiakan orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita bisa lakukan? Dengan perilaku, dengan akhlak. Makanya dengan mengatakan kata-katanya, wala taqul lahum uff, jangan sampai mengatakan kata-kata aja nggak boleh. Kenapa? Untuk berbakti kepada orang tua. Ibu, insya Allah di lain kesempatan kita harus bahas namanya judul yang namanya ibu itu orang tua. Waduh, bagaimana orang tua, ayah, ibu disimpan dalam syariat Islam seperti apa? Sampai Rasulullah bilang, jangan berjalan di depan orang tua. Jangan berjalan di depan orang tua. Kalau berjalan di sampingnya atau di belakangnya. Jangan pernah duduk duluan sebelum orang tua duduk. Jangan berbicara Anda ini terhalang dengan sesuatu oleh orang tua. Harus wajah biwajah. Kalau ketemu. Iya. Dan jangan sampai Anda suaranya lebih keras daripada orang tua. Walaupun orang tua memanggil dengan keras. Nah. Yang gitu. Itu salah itu. Turun datang. Iya Bunda, ada apa Bunda? Masya Allah. Iya. Seperti Abu Hurairah ketika dikatakan, ya Abu Hurairah. Dia bilang, labbaik. Dia langsung turun, dia nangis. Ibu maafkan aku, kenapa? Tadi saya bilang labbaik terlalu kencang. Nggak apa-apa kok. Apa yang dilakukan? Besoknya puasa 3 hari. Kenapa? Kifarat. Karena kerasnya bahasa. Besoknya apa lagi? Ngumpulin duit beberapa bulan. Setelah uang itu terkumpul apa? Membebaskan budak. Ditanya, kenapa Pak bebaskan budak? Sebagai kifarat saya menembus kesalahan saya karena saya bicara keras kepada orang tua. Waduh, ini para sahabat kepada orang tua itu luar biasa Bunda. Luar biasa. Jadi kalau kepada orang tua namanya birrul walidain. Ataunya bir. Itu berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Syukran. Ada satu lagi? Mangga silakan. Kayaknya suaranya nggak terdengar kalau yang di belakang. Bentar. Sebentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca di salah satu medsos bahwa dari salah satu dosen dia bilang bahwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kenapa bangsa daerah Madinah dan Mekah itu berbeda? Cara penerimaan hijrahnya Rasulullah. Salah satunya adalah Madinah. Memang salah satunya adalah begini Pak Ustaz, bahwa
orang Madinah mereka cenderung mudah menerima Islam justru karena di Madinah ada bangsa Yahudi. Kenapa? Bangsa apa? Bangsa Yahudi. Oh ya. Karena setiap hari orang-orang Yahudi membicarakan ramalan tentang lahirnya Nabi terakhir yang akan lahir dari Arab. Itulah yang membuat orang-orang Ansor berlomba-lomba menerima dakwah Rasulullah. Mereka tidak mau kalah cepat dari Yahudi. Jadi yang saya pengen tanya adalah begitu dahsyatnya Allah memang maha berencana, maha adil. Kita yang saya tanya adalah bahwa sebelum dia Rasulullah aja hijrahnya sudah begitu sulitnya seperti yang Pak Ustaz bilang. Iya. Nah, tapi bangsa Yahudi itu mereka percaya bahwa ada satu nabi yang nabi terakhir dan mereka tetap mengingkari Pak Ustaz. Iya. Apakah memang sampai akhir hayat, sampai akhir kiamat nanti memang tetap seperti itu Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat untuk diucapkan, Masya Allah, ini untuk mengingatkan kita juga mengetahuinya bahwa sebenarnya bahwa yang disebut dengan kata-katanya benar seperti itu, tapi sejarahnya luar biasa. Kenapa orang Ansor menerima cepat Rasulullah? Kenapa? Orang Yahudi itu bikin masalah terus di Ansor itu, di Aus dan Khazraj. Bikin masalah. Nah, kalau misalnya diprotes oleh Aus dan Khazraj, Yahudi bilangin, awas ya, macam-macam kepada kami keturunan Nabi. Nanti akan ada Nabi ini, kita habisin kalian semuanya. Jadi, Nabi itu dijadikan ancaman buat Ansor pada waktu itu orang Yahudi. Kalian tahu kami keluarga Nabi? Kalian tahu nenek-nenek kami, kakek-kakek kami, Musa, Harun? Sebentar lagi Nabi akhir zaman akan datang. Dan ketika Nabi akhir zaman akan datang, kalian akan aku bantai, kalian akan aku perangi. Jadi langsung terpikir, waduh takut nih kalau Nabi akhir zamannya datang gimana nih? Gimana? Begitu ya. Begitu haji, orang Yahudi nggak haji. Kenapa? Karena di Mekah banyak barak berhala. Qadarullah. Tapi orang Ansor waktu itu Aus dan Khazraj berangkat, cerita singkatnya datang ke sana. Datang ke sana, berhaji, hajinya pasti beda dengan haji yang dilakukan oleh kita. Datang ke sana, tercerita, ada yang ngaku Nabi Muhammad. Masa sih? Jangan-jangan orang yang ditunggu sama Yahudi itu. Maka ketemulah ya. Dia bilang ngobrol, siapa Anda? Aku adalah Muhammad Rasulullah begini. Oh ini jadi ancaman nih buat kita nih. Nah, daripada nanti jadi ancaman, mendingan kita iman dulu ya. Berimanlah dulu. Itu yang membuatnya dia beriman. Akhirnya berimanlah orang-orang Ansor pada Rasulullah SAW sampai ke Mekah, ke Madinah, dibilang sesungguhnya yang ditunggu-tunggu itu ternyata nggak ada di sini, tapi adanya di Mekah. Maka besoknya tahun depannya berangkat lebih banyak lagi. Dan akhirnya diutuslah ia sahabat untuk berangkat ke Madinah belajar namanya Islam saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Seperti itu ya. Lalu apakah Yahudi tahu Rasulullah itu Nabi? Banget tahu, sangat tahu, sangat tahu. Tapi mereka kenapa tidak beriman pada Allah dan Rasulnya? Memang itu karakternya demikian. Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah jelas ya. Karakternya iya. Cobalah kalau dibilang bagaimana Yahudi itu hidupnya di muka bumi ini, semuanya adalah ya bisa ditahu, bisa dicek segalanya. Jadi apakah seperti itu? Itu karakternya demikian. Karakternya demikian. Sampai di zaman Nabi pun kehidupannya biasanya membunuh para nabi. Itu kebiasaan qatlul anbiya. Para nabi itu ya kalau ketemu Yahudi dibunuhnya. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ulamanya, iya bisa dibunuh. Apalagi dipenjarakan, bisa jadi. Ulamanya dipersempit. Kenapa? Nabi udah nggak ada. Siapa? Pewarisnya. Nah memang seperti itu, tidak akan pernah bisa lancar dalam dakwah selagi masih ada orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran. Allah barik. Dari bapak-bapak ada yang bertanya? Gak ada ya bapak-bapak, masya Allah udah siap semuanya. Satu lagi punten di belakang, Mas Andi. Satu lagi, iya. Setelah itu nanti siap-siap berangkat. Apa? Satu lagi. Oh itu Mekah. Jangan itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misalkan kita lupa nih punya utang ke siapa aja, ke berapa aja, itu gimana? Terus yang utangnya kita juga lupa punya utang atau enggak kitanya, atau berapa nih nominal utangnya gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Memang ini takut ya kalau utang itu ya. Punten. Apabila kita yakin punya utang, tapi keyakinan itu ternyata dibantahkan oleh orang yang pernah kita pinjamin. Enggak kok, kamu nggak pernah utang sama saya. Punten, baiknya ya sudahlah, ini adalah utangnya,
Tolong terima dulu untuk meyakinkan ketenangan dari saya. Tolong terima. Setelah itu Anda mau wakafkan, mau infakkan, terserah. Bagaimana Anda saja. Seperti itu ya. Tapi tolong terima. Saya pernah begitu. Punten sebagai ikhtitamnya. Kami punya guru yang luar biasa. Namanya Syekh Habib Khayyat rahimahullah. Sudah wafat. Guru yang kami sayangi, guru yang kami cintai, Masya Allah. Itu Syekh luar biasa. Tipe pakaian saya lebih bagus daripada pakaian dia. Padahal dia itu pemegang saham Hotel Hyatt Regency yang ada di Mekah. Tapi pakaian dia sama pakaian saya lebih bagus pakaian saya. Walaupun pakaian saya tuh nggak pernah beli, dikasih karena mahasiswa. Iya, dikasih mahasiswa. Ad-Dafah. Setiap itu dikasih. Tapi beliau kan bisa mampu beli kan. Tapi pakaian sederhana. Bunda tahu, ayah anda tahu. Satu waktu kami habis ngaji berdua. Karena kita ngaji Sirah Nabawiyah berdua sama beliau tuh ngobrol. Hanya tiduran begini. Tiba-tiba ada tamu. Sekretarisnya bilang, ada orang dari mana itu, dari Pakistan mau ketemu. Oh ya, cepat duduk aja sini sebentar. Katanya penting duduk. Ada apa? Saya mau bayar utang. Satu tas isinya duit dolar. Saya pernah pinjam sama Anda sekian tahun yang lalu. Panggil sekretarisnya. Dia pernah pinjam kok. Ternyata daftarnya nggak ada. Syekhnya bilang, saya nggak terima karena nggak ada namanya di sini. Dia bilang, saya pernah pinjam sama Syekh, saya nggak terima. Akhirnya dia bilang, ya sudah, saya serahkan dulu biar saya tenang kalau saya punya utang. Saya terima, habis itu saya hadiahkan kepadamu untuk dakwah kamu. Masya Allah, dalam hati saya, kenapa nggak dikasih ke saya aja? Kan saya juga mahasiswa. Itu mah ya pikiran kita gitu ya. Jadi baiknya bagaimana? Serahkan. Iya, tapi kalau dia terima aja dulu untuk ketenangan kita. Adapun dia nanti memberikan kepada kita atau memberikan, terserah dia. Tapi kita yakin kalau kita punya utang. Kenapa? Karena suatu keyakinan tidak bisa dirubah dengan apa-apa. Seperti itu Bunda ya. Allah barik fiik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita ma'jur si Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang di tempat ini berikan nikmat lahir batin. Mungkin ada di antara ayahanda bunda, alhamdulillah pesantren kami ini sudah membuka pendaftaran baru untuk anak laki-laki saja tingkat SMP IT. Iya, tingkat SMP anak laki-laki saja sambil sekolah SMP di sana, tempatnya di Depok. Iya, mungkin tidak terlalu banyak kita menerima santrinya karena memang terbatas tempat dan waktunya. Namun insyaallah jika ada yang berkeinginan untuk hadir lihat ke sana silakan. Sudah mulai pembukaan pendaftaran baru, yakni adalah pesantren Qoslul Quran namanya. Iya. Mudah-mudahan pesantren kami istiqomah dan guru-gurunya pun istiqomah. Niat untuk menjaga syiar Islam ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya para pejuang-pejuang yang soleh untuk apa? Belajar di sana. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.